Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Deni Suryani. Saya salah satu pendiri dari KBIT Matahari Jember Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, bagaimana kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang penuh keberkahan. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin berbagi sedikit cerita kepada teman-teman semuanya tentang sebuah kisah. Dari kisah ini, saya berharap saya pribadi khususnya dan juga teman-teman bisa mengambil sebuah hikmah dari cerita yang ingin saya sampaikan nanti. Baiklah, kita mulai saja. Diceritakan dulu ada seorang raja yang sangat bijaksana sekali. Dia mempunyai banyak sekali pasukan seperti itu. Nah, tapi waktu itu kerajaan sedang terjadi sebuah ujian seperti itu, di mana ada penjajah yang ingin menaklukkan atau ingin menjajah kerajaan tersebut. Nah, sang raja memerintahkan kepada pasukannya untuk bersiap diri menghadapi musuh tersebut. Dari hari ke hari, raja mempersiapkan prajuritnya untuk berlatih dengan sangat keras, berlatih dengan cara yang sangat disiplin, sehingga mereka menjadi prajurit-prajurit yang takut. Berhari-hari, berbulan-bulan mereka berlatih setiap hari. Sampai akhirnya hari itu tiba, di mana perang itu terjadi. Dan seperti yang sudah dikatakan raja di awal, memang musuh kali ini bukan yang biasa, musuh yang sangat kuat dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Raja tidak pernah menjanjikan kemenangan, tapi kita harus berusaha. Sampai akhirnya perang pun terjadi. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan terjadi. Para prajurit sampai merasa putus asa. Sampai kapan perang ini akan berakhir? Mereka sudah lelah secara fisik, mereka lelah secara pikiran. Mereka berputus asa. Akhirnya sudah kita sudahi saja perang ini. Tapi perang belum selesai. Sampai akhirnya pada suatu hari, pada suatu malam, Allah memberikan kemenangan untuk pasukan ini. Pasukan sangat merasa bahagia sekali. Mereka bergembira merayakan kemenangan mereka, karena akhirnya mereka bisa memenangkan pertarungan. Sang raja juga sangat bergembira, sang raja juga sangat bersyukur. Nah, pada malam itu, pada malam yang sangat gelap sekali, ketika prajurit merasa sudah sangat capek karena sudah merasa menang, mereka pengen istirahat, mereka pengen sudah saja seperti itu karena sudah sangat lelah seperti itu. Sang raja mengumpulkan para prajuritnya di sebuah tempat. Nah, di tempat itu sudah gelap karena memang kondisinya malam, tidak ada bulan dan cahaya di sana. Mereka dikumpulkan di sana dengan cahaya yang sangat tinggi sekali, dan mereka disuruh untuk masuk ke dalam sebuah sungai. Nah, di dalam sungai itu, raja memerintahkan sebelum masuk ke dalam sungai, raja memerintahkan kepada para prajuritnya. Setiap prajurit dibawakan sebuah keranjang sebagai tempat nanti mereka mengambil badan di dalam sungai itu. Raja memerintahkan untuk mengambil batu sebanyak mungkin yang mereka bisa bawa dari keranjang yang mereka sediakan itu. Dan akhirnya dengan mereka masuk ke dalam sungai itu, nah, dari perintah raja ini ada 3 tipe prajurit yang merespon dari apa yang diperintahkan raja. Prajurit yang pertama adalah prajurit yang sangat percaya bahwa raja tidak mungkin memerintahkan kepada hal-hal yang buruk seperti itu. Akhirnya mereka masuk ke dalam sungai dan mengambil batu sebanyak mungkin sampai mereka tidak bisa membawanya, berat sekali seperti membawanya itu di dalam budak mereka. Nah, ada juga tipe yang kedua, yaitu prajurit yang memang sudah secara fisik sudah sangat lelah, semuanya sudah sangat lelah. Dan prajurit itu merasa, ya sudahlah, aku tidak usah membawa banyak-banyak, aku separuh saja gitu, karena aku capek kalau harus menggendong batu ini lagi sampai ke kerajaan seperti itu. Dan ada tipe yang ketiga dari prajurit ini adalah mereka yang memang sudah benar-benar capek gitu, nggak mau berusaha lagi, ya udahlah, aku nggak mau bawa batu lagi, aku sudah capek, perang sudah sekian bulan, tidak pernah istirahat, aku tidak mau capek-capek lagi dalam membawa batu. Itu teman-temanku sudah pada bawa banyak yang membawa batu. Kalau mau digunakan kerajaan, insya Allah sudah cukup seperti itu. Aku tidak perlu membawa batu lagi. Artinya waktu yang ditentukan sudah selesai. Semua prajurit disuruh untuk naik semua dari sungai tersebut. Dan semuanya naik dan diizinkan untuk beristirahat. Mereka disuruh beristirahat di samping keranjang batu mereka masing-masing. Harus dijaga sendiri-sendiri.
sampai akhirnya di pagi hari. Kemudian setelah ada cahaya matahari, semuanya sudah terlihat dengan jelas. Artinya disitulah baru diketahui apa yang mereka ambil semalam dari suku tersebut. Dan ternyata yang mereka ambil itu adalah batu permata. Nah, seperti itu. Nah, betapa kaget mereka melihat, ternyata yang mereka ambil semalam yang nggak kelihatan di dalam sumur itu adalah batu permata gitu. Dari 3 tipe prajurit tadi, prajurit yang pertama dengan mereka yang mengambil batu sebanyak mungkin itu, mereka sangat bersyukur sekali, mereka sangat bahagia sekali gitu. Wah, aku beruntung sekali karena semalam aku mengambilnya banyak sekali sampai kayak permata itu nggak muat seperti itu. Tapi ada juga yang tipe yang kedua seperti itu, mereka yang mengambilnya itu nggak penuh gitu. Mereka juga bersyukur gitu masih bisa mendapatkan batu permata itu walaupun nggak penuh, tapi ada rasa penyesalan di situ. Penyesalannya kenapa? Kok nggak tak penuhin tadi malam itu panjangku kok hanya setengah saja yang aku ambil gitu. Coba aku ngambilnya penuh seperti itu. Dan ada prajurit tipe yang ketiga, yaitu yang mereka nggak mengambil apapun gitu karena sudah merasa capek seperti itu ya. Dan mereka betapa mereka itu merasa sangat menyesal, bersedih, kecewa dan sebagainya. Tapi semuanya tidak bisa diulang lagi. Nah, kalau mereka balik ke sana itu sudah berbeda hasilnya gitu. Karena memang waktunya hanya ditentukan pada malam itu saja. Nah, dari 3 tipe prajurit tadi, kita bisa belajar satu hal bahwasanya inilah Ramadan. Setiap orang yang menemui Ramadan tahun ini diberikan waktu yang sama, diberikan tempat pahala yang sama, diberikan nafas yang sama, matahari yang sama dan sebagainya. Sama-sama 24 jam yang digunakan untuk menjalani Ramadan ini. Sama-sama 30 hari yang digunakan. Tetapi di ending Ramadan nanti, setiap orang itu hasilnya berbeda. Tergantung permata yang mereka ambil dalam Ramadan ini. Ada tipe-tipe orang yang memang kalau ketemu Ramadan itu seperti ngomong, Masya Allah ini adalah di mana Allah itu mengobrol tiap permata di mana aja gitu, di setiap sedekah, di setiap kita berzikir, di setiap kita mengaji, kemudian kita belajar seperti itu, mengajar, kemudian setiap kita beraktivitas itu bisa kita gunakan untuk mengambil permata itu. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang kedua itu ya sudahlah kayak selonggarnya saja gitu. Kalau pas longgar ya ngaji, kalau pas longgar ya sedekah, kalau pas longgar ya berzikir, kalau pas longgar ya berbuat baik. Sebentar kalau enggak ya enggak, kayaknya juga enggak seperti itu. Atau tipe orang yang ketiga, kalau ketemu Ramadan itu kayak biasa aja gitu, sama dengan kayak ketemu bulan-bulan yang lain seperti itu, nggak ada perbedaannya. Bahkan sampai saja gitu kita melihat di luar sana ya banyak orang seperti yang mereka secara fisik itu kuat, mereka secara belajarnya ya baik-baik saja, yuk Islam juga gitu ya, tapi mereka sampai saja tidak berpuasa. Mereka menganggap ketemu Ramadan itu kayak ya udah nggak apa-apa gitu, biasa aja gitu kayak bulan-bulan nggak ya spesial aja. Nah, itulah teman-teman. Kadang gitu kita tidak sadar ya menjalani Ramadan itu kayak selonggarnya aja gitu, kayak nggak ada effortnya gitu. Kita mau di posisi yang mana? Di posisi yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Dimana kita kalau Ramadan itu kayak luar biasa sekali. Kita mengajarkan diri kita itu, mempersiapkan diri kita itu bagaimana kita bekerja keras gitu, diusahakan. Kalau nggak longgar dia dilonggarkan gitu. Bagaimana kita seakan-akan gitu ya, seakan-akan bisa jadi mungkin kita ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi kita dengan Ramadan yang lain. Ada beberapa penyebab kenapa seseorang itu kayak males-malesan gitu, kayak menjalani Ramadan itu kayak nggak ada gregetnya, jadi kayak sama aja gitu, kayak ya udah ritual puasa, kemudian nanti lebaran dan sebagainya. Salah satunya adalah kita merasa bahwa nanti masih akan ketemu dengan Ramadan lagi. Kita kadang merasa sok kepedean gitu. Tahun depan kan masih ada Ramadan lagi. Iya memang bisa jadi tahun depan masih ada Ramadan. Tapi apa iya kita masih bisa ketemu dengan Ramadan itu? Tapi yakin kita masih bisa lebaran tahun depan? Yakin kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita berpuasa tahun depan? Yakin ya? Nggak ada yang pernah tahu gitu kapan kita meninggal. Nggak ada yang pernah tahu apakah kita masih bisa ketemu dengan tahun Ramadan tahun depan atau tidak ada yang pernah tahu. Teman-teman, di sini saya mengingatkan saya pribadi dan juga teman-teman semuanya masih ada kesempatan 10 hari terakhir, monggo kita semaksimal mungkin yang bisa kita usahakan amalan kita yang mungkin selama ini
kalau kemarin kita masih kayak santai-santai saja, seperti itu ya udah biasa-biasa aja. Masih ada 10 hari terakhir kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan kesempatan sebanyak mungkin. Kalau aku wadah yang sudah diberikan itu kita mobil-mobilkan sampai nggak muat gitu ya. Sampai kayak atas sejarah penghabisan itu mau kita mengumpulkan adalah dalam bulan Ramadan ini. Bersedekah, kemudian berbuat baik, kemudian mengaji, kemudian terawih, kemudian ada sebagainya banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam Ramadan ini. Dan pastinya sudah ada sebenarnya. Monggo kita berusaha sama-sama. Bisa jadi kita bertukar pada bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan kita tidak punya kesempatan lagi untuk bertemu dengan Anda yang seperti itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Atas penjelasannya saya ucapkan akhir. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.